Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baiklah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, kita akan mulai pelajaran Sastra Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini tentang periode sastra 1900 dan 1933. Di antaranya ada bacaan liar dan balai pustaka, yang kedua sajak-sajak Yamin dan Rustam Effendi, dan yang terakhir balai pustaka dan tokoh-tokoh serta sajak-sajaknya. Baiklah, ibu akan jelas satu-satu ya. Ibu akan jelas yang pertama dulu. Bacaan liar dan balai pustaka. Pada awal tahun 1933, pada periode ini adalah periode bacaan liar atau disebut juga balai pustaka. Munculnya penerbit balai pustaka itu pada tahun 1917, merupakan penjelmaan dari Komisi Bacaan Rakyat yang didirikan sebelumnya. Balai pustaka yang didirikan sebagai reaksi penjajahan Belanda terhadap maraknya penerbitan buku swasta. Ketika itu, yang dinominasikan oleh peranakan Cina Belanda menyebut terbitan itu sebagai bacaan liar yang menyebarkan racun oleh masyarakat. Menurut Belanda, cerita dalam buku-buku tersebut itu dianggap merusak moral masyarakat, dan di dalam buku tersebut pun menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Makanya pemerintah Belanda merasa menyelamatkan masyarakat dari bacaan liar tersebut. Bacaan liar tersebut sangat dilarangkan oleh Belanda. Baiklah, selanjutnya kita tentang sajak-sajak Yamin dan Rustam Effendi. Kumpulan sajak Rustam Effendi pada periode tahun 1920-an. Sajak-sajak yang dihimpun dalam kumpulan ditulis oleh Rustam Effendi dipandang pada tahun 1924. Rustam Effendi menjelaskan bahwa penulisan itu berasal dari drama bersajak. Baiklah, kumpulan sajak kedua di Indonesia setelah terbitnya kumpulan sajak Tanah Air yang dikarang oleh Muhammad Yamin tahun 1985. Dalam mencarakan sajak Indonesia mengatakan bahwa dalam percikan perenungan Rustam sedikit sekali memperlihatkan hubungan sajak Melayu lama. Baiklah, selanjutnya balai pustaka dan tokoh serta sajak-sajaknya. Periode sastra balai pustaka lekat dengan bahasa Melayu. Periode ini diangkat munculnya pada masa penjajahan sekitar tahun 1920-an kalau nggak salah sih, dan 1930-an. Balai pustaka atau kantor bacaan rakyat merupakan suatu penerbitan didirikan oleh Belanda. Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya. Dinamakan Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya karya Manu Rusil merupakan puncak karya sastra. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Kebanyakan penulis zaman itu berasal dari Minangkabau. Tokoh yang pertama yaitu tokoh syair nyanyi karya Amir Hamzah. Nyanyian merupakan ungkapan atas sunyi. Dalam kumpulan Amir Hamzah juga banyak mengungkapkan perasaan cinta, kekaguman pada seseorang. Baiklah, sampai di sini apakah Anda ingin bertanya? Tiga. Bu, saya ingin bertanya. Baiklah, Ibu akan jelaskan ya tentang Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu bukan nama orang ya, itu singkatan dari Kasih Tak Sampai. Adalah sebuah novel Indonesia. Novel tersebut dikarang oleh Mara Rusli. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka Penerbitan Nasional Belanda pada tahun 1922. Isi novel tersebut menceritakan cinta kisah remaja. Di antaranya novel Siti Nurbaya menyangkut tema kasih dan sampai anti pernikahan paksa atau pengorbanan. Nah, kalau ada yang nanya apa sih tentang Siti Nurbaya, jawab saja itu adalah sebuah novel karangan Mara Rusli di Penerbitan Nasional Belanda pada tahun 1922.
Baiklah, semoga kalian mengerti apa yang Ibu jelas ini secara singkat. Bertemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.